Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat dan semangat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali dengan saya. Tentu saya harap teman-teman jangan bosan ya. Di sesi kali ini saya ingin mendeskripsikan apa saja sih yang akan dipelajari dalam pelatihan ataupun e-learning tematik bagi guru Raudatul Atfal, yaitu kita kenal dengan guru RA yang keren-keren ya. Nah, dalam pelatihan ataupun e-learning tematik bagi guru RA, kita akan mengupas berbagai hal ya. Banyak sekali yang materi yang akan kita kupas, mulai dari kurikulum RA itu sendiri, kemudian perencanaannya, kemudian strategi belajarnya ya, kemudian penilaian atau evaluasi pembelajaran, dan terakhir adalah terkait deteksi dini tumbuh kembang anak. Apa saja sih yang akan kita bedah dalam satu sesi atau dalam satu kegiatan belajar? Yuk kita simak. Pertama, pada sesi pertama yaitu kegiatan belajar pertama, kita akan kupas tuntas terkait kurikulum RA. Apa sih kurikulum itu sendiri? Apa sih esensinya sebuah kurikulum di sebuah lembaga? Di mana kurikulum itu mewakili identitas lembaga. Di dalam kurikulum nanti kita akan membuat sebuah KTSP atau kurikulum satuan pendidikan yang punya, di mana di situ bisa menggambarkan karakteristik lembaga kita, budaya lokal lembaga kita, maupun ciri khas lembaga kita. Sehingga dengan ciri khas tersebut kita dapat menjual lembaga kita dan laku di pasaran ya. Dan tentunya tujuan kita tercapai yaitu untuk mencetak generasi yang hebat gitu ya. Sesi selanjutnya setelah kita berhasil membuat sebuah kurikulum yang ideal, tentu di dalam kurikulum itu ada sebuah perencanaan yang harus kita buat ya, mulai dari bagaimana membuat sebuah perencanaan program tahunan yang ideal, kemudian program semester, program mingguan, hingga program harian yang kita kenal dengan Prota ya, yang tadi Prosem, kemudian RPPM, dan yang terakhir adalah RPPH yang baik gitu ya. Selain RPPH yang baik ya, perencanaan-perencanaan yang baik, tentu yang kreatif, yang tidak ketinggalan zaman, yang out of the box, yang up to date, sehingga anak-anak tidak bosan dan dapat melakukan pembelajaran dengan nyaman. Nah, tentu setelah kita membuat perencanaan itu, kita akan masuk sesi selanjutnya, yaitu sesi strategi pembelajaran. Jadi setelah kita sudah kemas perencanaannya, jangan lupa loh, kita bikin strategi yang punya. Bagaimana kita bisa merancang medianya ya, kemudian metodenya, perangkat IT yang punya, pemanfaatan teknologi informasi yang ciamik, sehingga kita kemas dalam pembelajaran dan itu bisa mengcover kebutuhan peserta didik kita. Khususnya pada era COVID sekarang ini ya, tentu kita tahu pembelajaran itu kita lakukan by daring ya, belajar di rumah, sehingga strategi apa yang bisa kita gunakan agar anak-anak tidak bosan dan anak-anak terus semangat dan senang, fun dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya kita akan mempelajari sesi terkait penilaian pembelajaran atau evaluasi pembelajaran. Setelah kita sudah melakukan pembelajaran itu semua, kita evaluasi. Kita lakukan penilaian, apakah 6 aspek perkembangan anak sudah tercapai, mulai dari nilai agama dan moral ya, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa dan seninya. Apakah perkembangan anak-anak itu sudah tercapai? Kita evaluasi bersama. Nanti kita akan mengupas tuntas terkait berbagai teknik penilaian, dan kita dapat mengkompilasi dari berbagai teknik penilaian itu sehingga dapat diperoleh penilaian yang komprehensif terkait anak didik kita. Yang terakhir adalah kita akan mempelajari terkait deteksi dini tumbuh kembang anak. Kita tahu setelah kita melakukan stimulasi ya, melakukan perencanaan strategi dan sebagainya, melakukan pembelajaran, tentu ada anak yang tidak berkembang secara optimal. Ada anak yang berkembang hanya itu saja kemajuannya. Nah, itu kita kenal dengan anak berkebutuhan khusus, di mana anak tersebut memiliki keistimewaan yang luar biasa. Tidak sama seperti dengan anak normal lainnya. Dia membutuhkan stimulasi yang berbeda, yang khusus ya, yang tentunya kita rancang sedemikian rupa agar anak didik yang berkebutuhan khusus tersebut dapat optimal juga. Nanti kita akan belajar bagaimana bisa mendeteksi anak berkebutuhan khusus itu sejak dini, seperti anak itu ternyata anak hiperaktif, anak autis, atau mungkin anak yang sangat cerdas berbakat.
sehingga dia malas belajar di kelas, ternyata dia memiliki potensi yang luar biasa. Sebetulnya dia membutuhkan stimulasi yang memang di atas rata-rata teman-temannya. Atau anak yang slow learner yang memang tidak bisa kita paksakan sesuai dengan stimulasi anak yang lain karena memang dia memiliki keterbatasan di kognitifnya. Nanti kita akan bahas itu semua. Kemudian kita akan berikan stimulasi atau treatment sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka pun dapat tumbuh kembang optimal seperti anak-anak lainnya. Nah, itu semua teman-teman kurang lebih yang akan kita kupas tuntas di dalam e-learning atau pelatihan bagi guru Raudatul Atfal. Saya harap teman-teman akan semangat dan selalu semangat menggali semua materi 1, 2, 3, 4, dan 5 atau materi 1 hingga akhir sehingga teman-teman memiliki pengetahuan dan wawasan tentang keeraan secara mendalam dan komprehensif. Semangat teman-teman, semangat dan terus semangat guru-guru era luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa di lain kesempatan.